Dan hak asasi manusia. Namun sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan ibadah singkat. Untuk pertemuan kali ini, Miss akan membawakan ibadah singkat. Nah, pada pertemuan selanjutnya, Miss harapkan kalian semua bergantian untuk membawakan ibadah. Nah, mari kita bernyanyi dari hari ini ku rasa bahagia. Tahu semua kan? Oke, kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita. Demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajarannya, Ibu bertanya nih, siapa yang sudah pernah mendengar demokrasi dan HAM? HAM, hak asasi manusia. Siapa yang sudah pernah mendengarkan? Apa yang kamu tahu tentang demokrasi dan HAM? Jadi berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia itu sudah tidak tabu lagi dalam kehidupan kita. Pasti kita sudah sering mendengarkan HAM, hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, apa sih demokrasi dan hak asasi manusia itu? Sebelum kita membahas itu, maka kita akan membahas beberapa poin-poin yang akan kita pelajari selama 45 menit ke depan. Nah, ada beberapa poin-poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama, demokrasi dan HAM di Indonesia. Pada poin ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana garis-garis besar hak asasi manusia serta demokrasi di dalam negara kita. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang HAM menurut iman Kristiani. Nah, pada poin ini kita akan membahas bagaimana hak asasi manusia itu menurut pandangan Alkitab atau iman Kristiani. Secara garis besarnya dari pandangan agama Kristen. Nah, untuk poin yang ketiga, kita akan belajar tentang pergulatan bangsa dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Pada poin yang terakhir, kita akan belajar tentang konsep kota perlindungan. Nah, seperti apa nanti konsep kota perlindungan ini dalam Alkitab? Kita akan bahas pada poin yang terakhir. Kita masuk pada
poin yang pertama, demokrasi dan HAM di Indonesia. Ya, Indonesia itu dibentuk sebagai negara yang demokratis. Arti demokratis di sini adalah semua warga Indonesia itu memiliki hak yang sama, memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Segala keputusan yang ada di negara ini diputuskan oleh karena musyawarah atau mufakat bersama. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan secara personal atau pribadi. Bahkan saat membuat keputusan, presiden juga harus melalui MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, hak asasi manusia itu diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila. Kita bisa perhatikan PPT Ibu pada sila berapa? Dan sila kelima. Nah, Ibu mau kita semua membacakan sila yang kedua dan sila kelima. 1, 2, 3, ya. Ya, betul sekali. Pada sila kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini itu sudah mengandung makna bahwa hak asasi manusia itu adil. Dikatakan sebagai hak asasi manusia bahwa seluruh manusia, baik saya ataupun kita semua yang ada di sini, memiliki hak yang sama di negara ini. Sudah tersirat dalam Pancasila juga dan Undang-Undang Dasar. Nah, ayat-ayat itu juga sudah berkaitan dengan Deklarasi Universal Hak. Jadi memang itu sudah diputuskan dalam deklarasi bahwa seluruh warga Indonesia itu memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Lalu kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu konsep dasar HAM dalam iman Kristen. Nah, di sini kita akan belajar, kita masuk ke dalam iman Kristiani. Kita bisa baca pada PPT Ibu bahwa yang pertama ada kedaulatan yang universal. Hak asasi manusia adalah anugerah Allah dalam hidup manusia. Nah, artinya hak asasi manusia itu berasal dari Allah itu sendiri. Jadi kedaulatan atas alam atau segala isinya itu semua berdasarkan daripada Allah. Kalian pernah mendengarkan kata-kata bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Pernah kan? Nah, pada saat diciptakan itu kita sebagai manusia diciptakan menurut citra Tuhan, citra Allah, segambar serta serupa dengan Dia. Tidak ada khusus untuk si Haris beda ya ciptaannya, atau khusus untuk si Alfi juga beda. Tidak, semuanya sama, memiliki dua mata dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berbicara tentang hak asasi manusia. Perlu kita ketahui bahwa ketika Allah sudah menciptakan seluruh manusia sesuai dengan gambar serta rupanya, di situ bahwa menyatakan bahwa Allah tidak membedakan manusia, karena itu sudah diberikan Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Jadi kita sebagai manusia tidak punya esensi, tidak punya hak untuk menindas sesama kita manusia. Artinya aku dan kalian semua sama-sama diciptakan Tuhan. Jadi saya tidak punya hak untuk menindas kalian, dan begitu juga kalian tidak punya hak untuk menindas saya. Kita mempunyai hak yang sama-sama, yaitu hak untuk hidup. Nah, itu dia pandangan agama atau pandangan dari iman Kristiani terhadap hak asasi manusia. Kita juga bisa baca dari Alkitab Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saya bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yang sudah dapat boleh dibacakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap. Nah, dari situ kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan seluruh manusia untuk memelihara lingkungan hidup apapun itu, baik binatang, tumbuhan yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali seluruhnya. Jadi kita sebagai manusia nggak punya hak untuk melarang orang lain untuk melakukan hak yang sama. Kita harus mampu menghargai sesama manusia karena kita benar-benar sama diciptakan oleh Tuhan. Itu dia
punya pandangan dari menurut Iman Kristiani. Nah, kita akan masuk selanjutnya ke dalam pergulatan bangsa dalam mewujudkan hak asasi manusia. Nah, perlu kita ketahui adik-adik yang ada di sini, sebelum diresmikan hak asasi manusia serta demokrasi, itu banyak sekali perpecahan pendapat, pergulatan antara tokoh-tokoh di Indonesia. Artinya sebelum mensahkan hak asasi manusia, itu mereka masih melalui banyak sekali proses, masih banyak sekali pertentangan antara yang satu dengan yang ini. Artinya sebelum membentuk ini, mereka benar-benar berdiskusi, ada perbedaan pendapat, bahkan sampai ada konflik-konflik antara tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh di Indonesia. Nah, timbul beberapa konflik mengenai demokrasi dan hak asasi manusia antara tokoh-tokoh di Indonesia. Praktik-praktik hak asasi manusia di negara kita ini memang masih jauh dari apa yang kita idamkan. Nah, sangat-sangat jauh dari apa yang kita pikirkan. Jika kita pikirkan bahwa hak asasi manusia itu adil, kita masih menemukan ketidakadilan di sekeliling kita. Ibu mau bertanya, apakah kita merasakan hal demikian? Apakah kita masih merasa bahwa masih ada ketidakadilan yang terjadi atas kita? Ya, baik mungkin dari lingkungan keluarga, atau dari sekolah, atau lingkungan masyarakat yang lain. Mungkin kita masih mengalami hal tersebut, seperti pembagian bansos atau sembako. Itu masih banyak sekali ketidakadilan. Masih banyak sekali permasalahan. Contohnya PNS, ya. Beda dengan petani, seharusnya pembagian bansos itu mungkin harus lebih diprioritaskan kepada yang petani. Namun masih bisa kita lihat bahwa masih ada oknum-oknum tertentu yang mengambil atau merampas hak-hak manusia yang sudah rendah. Jadi itu seakan-akan menindas para petani. Itu adalah bukti salah satu ketidakadilan di Indonesia. Nah, ketidakadilan di kelas pasti banyak sekali. Pasti banyak tidak adil di sini. Contohnya pemberian nilai. Ya, mungkin pada saat penilaian kita sudah sama-sama mengerjakan ini. Nah, namun pada saat pengambilan juara, ya, tidak terduga bahwa mungkin yang jarang yang mungkin yang nilai ujian atau apa yang rendah, tapi bisa juara satu. Itu merupakan bentuk ketidakadilan. Namun di sini Ibu mau membuat kita untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda. Positive thinking namanya. Jadi saat kejadian itu terjadi, kita sebagai remaja Kristen harus mampu berpikir positif. Mungkin saat pembelajaran dia lebih aktif daripada saya. Jadi mungkin keunggulan saya hanya di UAS dan UTS, tapi mungkin guru itu menilai dari keaktifan saya di kelas. Itu harus kita timbulkan mindset yang seperti itu dalam pikiran kita supaya tidak ada yang namanya kekecewaan, fitnah, dan bahkan sampai permusuhan yang terjadi antara kita. Di sini Ibu mau mengajarkan kita bahwa mari kita sama-sama untuk menegakkan hak asasi manusia mulai dari diri kita sendiri. Gak langsung ke negara ya, tapi dari diri kita sendiri, di dalam kelas, di keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sudah mengerti, Haris? Nah, apabila di perjanjian lama dikatakan bahwa Allah memerintah Musa untuk mendirikan kota-kota perlindungan. Nah, Ibu mau bercerita sedikit kepada kalian tentang apa itu kota perlindungan. Kota perlindungan ini itu adalah sebuah atau beberapa kota yang sudah disediakan Tuhan untuk beberapa umat-umat atau warga pada perjanjian lama di Israel. Dan pada saat itu Allah memerintahkan Musa untuk membuat konsep kota perlindungan ini karena pada saat itu ada seseorang atau beberapa warga yang tidak sengaja misalkan membunuh ya dalam peperangan atau tidak sengaja mungkin menewaskan seseorang yang lain atau melakukan tindakan-tindakan yang lain juga. Nah di sini karena Allah memiliki kasih, maka dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah kota perlindungan atau bisa juga dikatakan kota benteng ya. Nah saat kita bisa baca bahwa apabila seseorang membunuh atau mengakibatkan seseorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja melakukannya, maka dia dapat melarikan diri kepada kota tersebut. Artinya saat contoh saya ini membunuh, mungkin tidak sengaja kerahkan anak panah dia lalu ditewas. Kalau pada zaman dahulu itu harus dibalas sesuai dengan apa perbuatannya. Kalau kita menewaskan orang maka kita juga dibunuh.
Tapi dalam konsep kota perlindungan ini, Allah memberitakan Musa untuk membangun kota-kota perlindungan di mana saat saya membunuh dia, saya tidak dibunuh balik karena memang tidak sengaja. Tapi saya mempunyai hak untuk hidup. Artinya dari ketidaksengajaan saya ini, saya tidak dibalas atau tidak dibunuh kembali, tapi saya mempunyai hak untuk berlindung. Nah, berlindungnya itu di kota-kota yang sudah ditentukan oleh Allah. Adapun kota-kota tersebut kita bisa baca dalam kotak yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Adapun jumlah kota dan ukurannya, yaitu 6 kota, 3 di kota sebelah sebagai ibunya, dan 3 lagi di sebelah ibunya. Kota-kota itu adalah Abes, Sinem, dan Hermon di sebelah barat, sebelah Adulam, Ramah di Gilead, dan Becer di sebelah timur. Nah, itu dia kota-kota yang disediakan oleh Allah pada saat perjanjian lama. Jadi kota-kota inilah tempat-tempat orang-orang untuk berlindung atas ketidaksengajaannya melakukan segala sesuatu. Jadi zaman dulu Allah itu masih memiliki, artinya dia masih memiliki hati kasih nurani, bahwa dia tidak akan menghukum seseorang itu setimpal dengan apa yang dia perbuat. Kalau pada zaman perjanjian lama, kalau bisa lihat Allah itu sangat-sangat marah, ya. Kita bisa lihat seperti kisah Aibah, ya, 7 tulah. Itu Allah sendiri yang memberikan untuk manusia, untuk menghukum manusia. Namun pada konsep kota perlindungan ini, Allah benar-benar ingin semuanya memiliki hak untuk hidup. Jadi ketika kita tidak sengaja membunuh seseorang, maka kita tidak dihukum. Artinya kita tidak dihukum dengan setimpal atas perbuatan kita. Karena memang tidak sengaja, maka kita akan dikirim ke dalam kota-kota perlindungan ini. Jadi di kota-kota ini kita bisa hidup kembali tanpa harus merasa ada tekanan, tanpa takut untuk dihukum atau dibunuh. Nah, itu dia konsep kota perlindungan. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran kita, Ibu mau memberikan tugas. Mari kita sebelum Ibu simpulkan. Tugas yang pertama yaitu kalian membuat kriti makalah tentang beberapa contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi kalian bisa cari dari internet, beserta dengan gambarnya, beserta dengan penjelasannya, dan Ibu harap beserta dengan pandangan kalian pribadi sebagai remaja iman Kristen. Nah, jadi kalian bisa memberikan pandangan kalian. Contohnya seperti pembakaran gereja. Ya, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, bahwa sebenarnya di Indonesia ini diakui 6 agama. Berarti semuanya memiliki hak yang sama untuk beribadah, hak yang sama untuk memuji serta memuliakan Tuhannya masing-masing. Namun kita bisa lihat bahwa masih banyak sekali pembakaran gereja, pembubaran ibadah di Indonesia ini. Kalian bisa masukkan itu dalam makalah. Lalu bagaimana pandangan kalian pribadi tentang hal itu? Apakah menurut kalian itu baik? Jika tidak, apa alasannya? Lalu buat ayat Alkitab pendukungnya. Ibu harap seperti itu. Yang kedua, Ibu mau kita bermain peran. Ya, artinya ada drama. Minggu depan Ibu mau kita menampilkan drama di mana ada beberapa oknum yang melakukan kekerasan, lalu ada oknum yang merasakan hal kekerasan tersebut atau yang ditindas. Ya, Ibu mau kita berdrama atas hal itu supaya kita bisa benar-benar mendalami peran kita. Artinya bukan mendalami peran kita sebagai penindas, ya Anis, tapi mendalami peran kita sebagai remaja Kristen yang menghindari penindasan. Itu dia tugas kita, dan Ibu akan menutup pembelajaran kita. Tapi kalian yang membaca PPT yang sudah Ibu sediakan, dibaca bersama-sama dengan quote dan nantang. 1, 2, 3, ya. Di dalam kekang iman Kristen, kita mengakui bahwa Allah bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Oleh karena itu, tidak ada satu orang hukum atau satu lembaga hukum, termasuk negara, yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak tersebut, kecuali Allah sendiri. Ya, betul. Nah, sudah kita baca bahwa di dalam iman Kristen kita mengakui bahwa hak asasi manusia berasal dari Allah.
Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk melanggarnya atau melakukan penindasan terhadap manusia lainnya. Jadi kita mempunyai hak yang sama. Kita sebagai remaja Kristen yang sudah duduk di bangku kelas 11 SMA, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah remaja-remaja Kristen yang menjauhi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, dimanapun kita berada, marilah kita saling menunjukkan rasa hormat terhadap sesama manusia, mulai dari diri sendiri dalam sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Maka akan saya tutup dengan doa. Dalam hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas segala cinta kasih Tuhan. Kami boleh melalui pembelajaran kami dengan sangat kondusif untuk hari ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang hak asasi manusia dan demokrasi pada ini. Biarlah apa yang boleh kami pelajari Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami Tuhan dapat menjadi terang untuk orang-orang di sekeliling kami Bapa. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan amin. Oke, selamat siang semua. Siang.